Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlina Wulansari, PP Angkatan 11, Pendidikan Guru Penggerak. Nah, di sini saya berada di SMA Islam Al-Falah Kota Jambi dengan CGP Bu Tina, dan sekarang bersama aktor yang ikut serta dalam diskusi pemetaan aset yang dilakukan oleh Bu Tina. Selamat pagi Ibu. Pagi, Ibu. Namanya siapa Ibu? Bu Elviana. Bu Elvi. Iya, Bu Elvi. Oke, Ibu, kemarin kan Ibu ikut serta Bu ya dalam diskusi untuk mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah. Jadi sini saya ingin mewawancarai Ibu ya. Pertama, bagaimana proses Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Baik, terima kasih ya. Saya sebagai aktor di sini untuk mengidentifikasi daripada sumber daya manusia, di mana yang diadakan oleh CGP Tina. Bu Tina itu sudah kami bersama-sama berkolaborasi dulu. Itu ada pada hari apa saya lupa itu. Jadi ada Bu Tina dan juga pihak sekolah, terutama kepala sekolah dan juga saya, dan ada beberapa guru. Jadi di situ CGP Bu Tina mengatakan dulu tentang apa saja sumber daya manusia yang ada, sumber daya atau aset yang ada di sekolah kita ini. Jadi dia menginformasikanlah tentang apa saja aset-aset yang akan diidentifikasi ini. Jadi pertama kami melaksanakan kolaborasi dulu, mengidentifikasi terlebih dahulu tentang aset-aset apa yang ada di sekolah ini. Oh ya, alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu, apa kendala dan tantangan yang Ibu hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya yang ada di sekolah dan cara mengatasinya? Baik, untuk kendalanya itu kami memang waktu itu bukan berdebat ya, karena kan mengutarakan semuanya. Jadi ada bagaimana ya, salah satunya itu kami dapat adalah modal daripada sumber daya, yaitu manusianya. Jadi kebetulan saya juga sebagai wakil kurikulum, jadi ini ada beberapa guru lah, kan modal manusia itu guru dulu ya. Ada beberapa guru yang di sini kita tahu bahwa di sini di swasta itu ada yang tidak sesuai dengan mata pelajarannya. Jadi pada saat itu kami menentukan itu semuanya, bagaimana untuk mengatasi yang guru itu ada mengajar dia basicnya itu adalah basic daripada bahasanya itu bahasa Arab misalnya seperti itu. Nah, jadi pada waktu bahasa Arab itu ada kita membuka mata pelajaran fikih. Jadi bagaimana kami memanggil untuk membantu atau untuk memberikan sebagai mata pelajaran fikih juga. Nah, jadi guru itu tersebut mengatakan, karena kan saya tidak basicnya untuk ini, saya kan basicnya bahasa Arab. Nah, cuman saya berikan arahan dan juga dari Bu Tina juga ada memberikan bagaimana supaya ada korelasi lah antara bahasa Arab sama fikih, karena sama-sama agama seperti itu. Nah, itu salah satu. Nah, jadi guru itu sudah mengerti dan memahami, makanya sudah tambah sebagai untuk mengajar fikihnya juga. Nah, kemudian kalau untuk modal sarana prasarana itu kami dilengkapi lah untuk sarana prasarana, cuma kami mengidentifikasinya itu adalah kami memberikan kepada guru apa yang diperlukan. Nah, kendalanya itu pada saat guru itu meminta itu belum ada. Nah, jadi kami mencoba untuk mengantisipasi terlebih dahulu apa sih alat-alat yang dibutuhkan. Jadi kami apakan dulu, suruh guru itu membuat dulu medianya apa. Jadi kami memberitahukan, kami panggillah apa yang namanya itu untuk ahli yang bisa membuat seperti IT apa ini semuanya. Jadi kalau tentang modal manusia dan modal sarana prasarana, insya Allah itu sudah teratasi dengan kendala-kendala dan kami berikan solusi-solusinya seperti itu. Kalau modal yang lain Bu?
Kalau modal yang lain apa ya, modal lingkungan ya termasuk itu. Kalau alhamdulillah ya Ibu, di sini kita modal lingkungan kita memang sih di kawasan yang banyak RT di sini. Jadi dan juga kawasannya kawasan yang tengah-tengah betul ya Bu ya. Jadi dan kami pun kalau di dalam kawasan Al-Falah ini, Yayasan Al-Falah itu kan ada TK, PAUD itu kalau dilihat dari masuknya di sini ada kayak TK, PAUD kan orang tua yang ngantar. Nah, kalau untuk mengenai modal lingkungan, kami istilah itu kendalanya tidak ada. Nah, kalau kami tentang misalnya ada kegiatan di Al-Falah, di SMA Al-Falah, kami berkolaborasi atau mengkonfirmasi terlebih dahulu sama kepala sekolah SD-nya, kemudian TK-nya, kemudian di sini kami menginformasikan juga kepada RT yang ada di sini. Nah, salah satu lagi contoh modal modal sosial ya, misalnya kami mengadakan acara Ramadan itu kan ada berbagi sembako, misalnya kan kami dari siswa kami kumpulkan untuk di bulan Ramadan itu. Nah, nanti pembagiannya kami bagikan, kami panggil RT itu berapa sih orang yang ada di RT yang kurang mampu. Jadi istilahnya itu untuk modal lingkungan ataupun modal sarana prasarana insya Allah sudah terlaksana. Kami pun juga sudah bekerja sama dengan RT di sini. Dan kami pun juga dengan yang bukan RT di sini saja, di lingkungan kayak camat juga kami informasikan apa-apa yang kegiatan kami di sini. Nah, luar biasa Ibu ya, dengan penjelasan dan cerita yang Ibu lakukan. Berarti sangat memanfaatkan aset sekolah yang ada. Alhamdulillah, iya. Bahkan di lingkungan sekitar juga dimanfaatkan untuk proses pembelajaran proses pembelajaran juga. Nah, Ibu, bagaimana perasaan Ibu ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Kami merasa sangat senang ya, karena apa yang kami rencanakan, apa yang kami programkan itu terlaksana dengan baik. Ya, karena apa? Karena kami merencanakan awalnya kan dari istilahnya dari RKT-nya kepala sekolah terlebih dahulu. Jadi kami yang dari pihak guru-guru ini dan juga dari dari Bu Tina sebagai CGP juga mendorong supaya kami melaksanakan sesuai dengan rencana atau program yang kami laksanakan itu. Dan semuanya itu kami melaksanakan itu, kami akan menginformasikan juga ke orang tua, termasuklah komite sekolah juga. Dan juga di sini kegiatan-kegiatan banyak. Seperti sekarang kan kurikulum Merdeka itu kan sudah ada yang namanya P5. Nah, jadi kebetulan pula yang untuk program kami yang P5 ini dan Ibu Tina itu sebagai koordinatornya. Koordinator dan yang itu koordinator dari kewirausahaan, Bu. Jadi terlaksana dengan baik. Nah, baru-baru kemarin kami sudah melaksanakan panen karya, di mana yang Bu Tina ini sebagai koordinator dan fasilitator untuk P5-nya itu adalah mengenai kewirausahaan. Jadi kami mengadakan market day, jadi orang tua pun juga antusias dengan mengarahkan kepada siswanya. Jadi disitulah tahu siswa itu proses pembelajaran P5 itu bagaimana. Nah, seperti itu. Jadi Bu Tina pun juga punya program. Jadi kami arahkan program tersebut, alhamdulillah pihak sekolah dan komite sekolah dan masyarakat yang dekat di sini, lingkungan dan juga siswa terutama itu sangat mendukung, dan kami sangat senang kok kalau semuanya terlaksana. Alhamdulillah. Berarti program sekolah terus memanfaatkan aset, jadi berjalannya dengan lancar. Alhamdulillah ya. Bu. Aset baik aset manusia dan lingkungan sosial, fisik fisik, sosial juga orang tua dan lain-lain ya. Nah, Ibu, apa pertimbangan Ibu dalam menentukan sumber daya sekolah? Sumber daya sekolah, contohnya gimana ya Bu? Pertimbangan. Apakah ini merupakan aset? Pertimbangannya bagaimana? Oh, iya. Jadi untuk digunakan sebagai dimanfaatkan. Iya. Jadi ini kami melihat ini sebagai aset gitu. Jadi kami
kumpul dulu di pihak-pihak sekolah, dan juga kami komite pembelajaran juga ada. Jadi kami pun selalu berkolaborasi dengan kepala sekolah, bukan kami berjalan ini. Jadi kami juga kepala sekolah, dan kepala sekolah pun juga menyampaikan kepada yayasan. Jadi istilahnya itu yayasan mengetahui juga, biarpun yayasan tidak ada turun ke lapangan, tapi yayasan tahu, oh di SMA Al-Falah punya program ini. Jadi ini bagus ya asetnya, oh ini sebagai aset. Nah di aset itulah kita bisa, kalau kita lihat kita pertimbangkan dulu, bagaimana mempertimbangkan, kita tanya dulu sama yang pemakainya, yang atau yang apa ya namanya itu ya, pemakai lah kita yang sebagai di sini. Kami lihat, jadi kalau misalnya udah kami sama-sama berdiskusi, sama-sama untuk temuan itu, udah banyak masukan dari teman-teman, terutama guru-guru mengatakan, oh ini sebagai aset bagus ini. Jadi itulah yang kami manfaatkan dan kami tekankan, dan kami tetap melapor ke yayasan juga. Nah, jadi disitulah kami melaksanakan, oh bisa ini masuk ke dalam program yang kita rencanakan, jadi bisa untuk terlaksana. Itulah cara kami mempertimbangkannya. Jadi kami tetap berkolaborasi sama yayasan, kami tetap internnya kami dulu, kepala sekolah sama guru-guru terlebih dahulu. Oh iya, luar biasa ya. Berarti emang terstruktur ya. Iya. Memanfaatkan aset yang ada, dipertimbangkan bagaimana prosesnya untuk kegiatan program yang ada di sekolah. Ya, luar biasa ya. Nah, Ibu, apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Ibu temukan dalam proses yang sudah berlangsung? Oh, ternyata kemarin belum menemukan, ini menemukan ini kayaknya bagus lah sebagai aset kita. Kemarin pas diskusi mungkin belum menemukan. Apakah ada, Bu? Kalau ini sepanjang misalnya sudah kami laksanakan diskusi, itu sih waktu melaksanakan diskusi memang kita tidak terpikir ya Bu ya. Jadi pas berjalan ini semuanya ada aja kadang-kadang dari guru ataupun kadang-kadang dari siswa yang menyampaikan, Ibu kita bagusnya ke situ, Ibu ini nih. Jadi kami berpikir, oh ini bagus lah sebagai aset. Jadi bagus sebagai aset, cuman kami lihat dulu dari program-program yang sudah kami apakan, bisa tidak kita tingkatkan lagi, bisa tidak kita ambil sebagai itu sebagai aset kita untuk proses pembelajaran, untuk kepada siswa dan untuk kepada semua yang pemakai yang ada di sekolah ini. Jadi kami istilahnya itu kami apakan dulu, mana tahu ada dari siswa juga informasi-informasinya. Kan biasanya kalau kita di dalam itu kan mungkin tidak terpikir ya Bu ya. Jadi pas kita keluar dari sekolah, keluar dari lingkungan ini pasti ada. Nah adanya itu kami istilahnya tuh kepala sekolah itu terbuka, kami dari pihak sekolah yang di sini, dari pihak yang di sini wakil maupun kami guru itu terbuka semua. Siswa pun juga terbuka. Jadi apapun kendala dari siswa ataupun ada ide siswa itu dia akan sampaikan kepada, terutama kepada modal sarana prasarana, kepada wakil kesiswaan. Kemudian nanti wakil kesiswaan menyampaikan sama kepala sekolah. Dari kepala sekolah itulah nanti kami kumpul lagi komite pembelajaran. Jadi disitulah kami rembukan, oh ini bagus kok. Jadi ini aset. Aset. Contohnya apa Bu? Saya Bu ceritakan yang ide dari murid. Salah satu dari ide siswa itu adalah seperti di apa ya namanya itu. Salah satunya contoh misalnya siswa itu pembagian apa ya, ini ada di modal sosial ya Bu ya. Jadi dari modal sosial itu siswa ini kayaknya apa ya Bu ya, dia merasa ada temannya ataupun di masyarakat luar itu kayaknya ada yang kurang mampu seperti itu. Jadi merasa melihat, mungkin dia dalam perjalanan anak-anak itu dari rumahnya ke sekolah, dia melihat ada orang yang ini yang kurang mampu, anak-anak yang kok tidak sekolah seperti itu. Jadi bagaimana apa namanya itu kita diberitahukannya kepada wakil kesiswaan di sini. Nah kita arahkan, bagus juga kita berbagi setiap hari Jumat seperti itu. Nah paling tidak kami awalnya tuh berbagi makanan lah dulu. Nanti barulah kami coba lagi lebih bagus lagi baginya itu adalah apa baju pakaian anak itu seperti itu. Jadi istilahnya itu berbagi dulu di hari Jumat itu salah satunya. Nah dan juga ada juga di dalam apa ya, untuk modal finansial ya, mau ngomong kita kan di sini
siswa tidak semua lah yang mampu ya Bu ya. Ada juga, nah ada dalam kelas itu dia istilahnya itu bagaimana kalau kita kumpul uang untuk teman-temannya untuk membayar itu SPP-nya seperti itu. Luar biasa ya ide Ada, jadi istilahnya itu apa ya namanya Bu? Dari gimana caranya itu ya dari kayak P5 itu market day, dia kan udah belajar market day-nya itu. Jadi P5-nya, jadi dia bilang kita sisihkan lah, paling tidak dari kita sih ada membantu lah gitu. Nah, nanti dilemparnya kan kepada sekolah, jadi sekolah lagi mikir lagi gimana untuk kelanjutannya, yang kurangnya berapa, seperti itu. Luar biasa ya Bu ya, ide-ide dari murid sini yang mereka berarti mempunyai karakter. Iya Bu. Karakter luhur ya untuk berbagi. Iya, amin. Oke, baiklah Ibu. Iya. Terima kasih atas waktunya, telah berbagi cerita terkait diskusi pemetaan aset sumber daya yang ada di sekolah ini. Ya, semoga identifikasi tersebut, identifikasi pemetaan aset yang ada di sekolah ini bermanfaat untuk sekolah, untuk guru, dan Ibu juga sukses dalam mendidik anak ya. Dan anak-anak di sekolah ini menjadi anak yang berkarakter sesuai dengan visi sekolah ini. Iya, terima kasih. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.